Oke, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kesiangan dikit ya. Kita harus tetap yakin terutama untuk koin-koin yang saya berikan, dan saatnya untuk akumulasi koin yang bagus-bagus. Jangan ngasal, tetap saya akan sampaikan untuk kalian harus dior. Ucapan Mas Bro jangan ditelan mentah-mentah, karena dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun habis-habisan mendadak. Harus perlu banyak belajar ya. Koin-koin yang saya rekomendasikan alhamdulillah akan membuahkan hasil. Nanti akan saya bahas beberapa koin yang perlu kalian punya untuk bulan yang akan datang akhir tahun, yang mana kurang 4 bulan lagi sudah Desember. Mohon maaf Mas Bro agak batuk. Kemudian kita juga menunggu dominasi Bitcoin turun dulu. Sekarang masih di 61,48 per video ini dibuat. Oke, langsung akan saya kasih info-info koin yang bagus. Terutama kita nggak perlu terlalu banyak porto ya, terlalu banyak koin, modal pas-pasan, percuma. Yang kita punya adalah yang kita inginkan, margin dari kita punya modal. Untuk koin yang tentunya akan saya rasakan 100 juta lebih akhir tahun ini, itu kalian masuk di, kalau BTC sudah mahal, masuk di ETH. ETH kemarin turun itu ternyata smart money bermain, menggoncang retail, akan tetapi mereka borong besar-besaran itu untuk ETH. Kemudian BNB, koin berfundamental bagus yang masih murah, receh ya, kita ambil Cardano, Polygon, ARB, koin-koin yang ada di jaringan ETH ketika bull run nanti. Karena bull market itu untuk all season tuh ETH yang terbang dulu dan akan membawa koin-koin yang ada di dalam jaringan ETH. Daripada kalian masuk koin-koin baru yang masih jual mimpi, cari holder, masih mencari investor, kalian untuk meme coin, saya sendiri loh, saya masuk full untuk meme coin di PP. Jika kalian sudah punya PP, kurang yakin sama PP, daripada koin-koin baru yang asal-asalan, mending Shiba sama Ploki sama Doge yang udah historinya sudah koin lama dan setiap bull market ada kenaikan, daripada koin-koin yang baru. Berikutnya koin baru yang punya fundamental bagus, itu menurut saya yang punya real project itu ada Fanfun. Kemarin ATH-nya sampai 150 kalau nggak salah, apa 200 berapa itu. Itu sekarang turun 50 perak, kemarin sampai 49 rupiah. Dan itu baru listing, belum ada sebulan. Dia punya real project untuk bikin dia juga ada fund wallet juga, membuat meme coin baru di jaringan Solana, pasti pakai aplikasi Fanfun. Itu real project, akan bermasa panjang. Kemudian SPK, koin berbasis DeFi yang dipakai pinjaman, dijaminkan di Binance. Kalian bisa meminjam tanpa koin SPK Anda terjual tidak, ataupun diambil Binance tidak. Jadi kalian bisa pinjam di Binance jaminan SPK. Itu real project, kemarin saya bahas juga udah naik lumayan, dan itu pun baru setengah bulan di listing. Itu akan bisa bermasa panjang, kalian bisa ambil itu. Untuk koin yang sudah matang, yang sudah jadi, saya yakin akan ada di PP. PP saat ini memang belum pam banget, akan tetapi harus kita ketahui bahwa untuk main kripto yang jangka pendek itu, kalian masuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, itu bisa terjadi malah kalian sakut. Karena pemenangnya adalah yang long invest jangka panjang. Kita di sini pernah malam saya bahas juga, ada koinnya, hanya sebagai contoh saja, koin DGB. Listing tahun 2014. Di tahun 2018 itu harganya mencapai 2000, 4 tahun ya. 2014 kalian masuk 0,5 rupiah harganya, baru setengah rupiah. Kemudian 4 tahun kemudian
di tahun 2018 menjadi Rp2.000. Berarti 2.000 kali 2 karena setengah rupiah. Berapa kenaikannya? 4.000 kali lipat. 4 tahun nunggunya. Itu ya. Dan ini sekarang terjun di 140 atau berapa kalau nggak salah DGB. Itu nanti kita ambil aja setengah HTH umpamanya, nggak usah pakai 2.000, 1.000, cari yang pasti aja tuh boleh ya. Jadi banyak sekali koin-koin yang baru belum tentu bikin kalian cuan. Kita harus sabar. Semua investor besar itu untuk urusan meme coin dengan kapitalisasi terbesar, ranking terbagus, nggak goncang kemana-mana, masih di situ-situ aja, itu ada di PP. Sekarang harganya 0,175, bahkan kemarin 0,09, 0,08. Histori PP naik turun sudah biasa. Dan di sini ada yang namanya smart money, yang namanya market maker itu suka membuat panik retail. Memang tugasnya seperti itu, bermain game. Institusi, investor besar, paus besar mau masuk, mainkan smart money, ya, dibikin retail. Di situ gamenya kripto itu begitu. Kemudian harga turun, kalian panik, ternyata smart money serok. Setelah serok, ya, harga pump kalian masuk di harga tinggi. Mereka mainkan lagi peran smart money, jual lagi. Kalian sangkut, daripada takut sangkut dalam, kemudian kalian jual, smart money masuk lagi, terbang lagi ke atas. Kalau dibeli turun, kalau dijual naik. Itu sama, saya merasakan hal yang kayak gitu. Makanya untuk koin PP ini saya pelajari dari awal tahun 2023 itu karakternya nggak bisa untuk main trade tipis sekali. Malah yang ada kita sangkut. James Win kemarin hancur juga. Kemudian Arthur Hayes, pendiri Big Mac, hancur juga, kena likuidasi. Jadi ini adalah koin untuk swing atau long invest. Swing itu bisa seminggu, sejam, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung market. Ya, itu untuk urusan swing. Sabar. Yang penting kita harus mencari koin-koin yang betul-betul real project, yang ada utilitas yang jelas, yang sudah masuk Binance, Robinhood, Coinbase jika perlu. Itu koin-koin yang akan bermasa panjang, memerlukan waktu tahunan. Long invest kita masukkan ke situ, saya rasa hasilnya akan luar biasa. Jadi bukan kalian modal besar, masuk yang banyak dalam waktu singkat kalian cuan. No, bukan begitu caranya. Makanya dalam dunia investasi itu sebetulnya 10% dari harta kekayaan kita itu kalau yang duitnya banyak, yang ada kan pinjol, uang pas-pasan, uang panas, itu berat kalau modelnya begitu. Saya itu masuk di koin-koin yang kayak Funbond, kayak Sebar, itu tidak lebih dari $100 untuk fund saja. Dan itu untuk long invest. Kalau nanti naik kayak DGB naiknya sampai ribuan kali lipat, apakah enggak kaya raya dengan masuk sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, supaya kita nggak tengok-tengok lagi. Anggap aja uang hilang, tapi tahu-tahu ngepam gitu. Kalau yang masuk banyak, saya ada di PP yang target saya untuk akhir tahun saya lepas gitu. Ya nanti bulan 11 ya mudah-mudahan pam lah ya. Karena banyak yang meyakini tahun ini itu secara fundamental, baik rankingnya, investornya, semua itu terbagus secara data yang tidak bisa manipulasi lagi. Dilihat di CMC itu terbagus memang saat ini ada di PP. Itu kawan ya. Kita akan lihat di sini ada ETH ya. Harga ETH waktu turun kemarin, well itu serok besar-besaran kawan. Di tengah kondisi pasar yang sedang mengalami koreksi, dua investor besar ETH telah memanfaatkan situasi untuk menambah kepemilikan mereka. Dalam beberapa hari pertama bulan Agustus, dompet-dompet besar telah mengeluarkan lebih dari 400 juta dolar
untuk membeli ETH. Ini sangat luar biasa dan nanti akan membawa koin-koin yang ada di jaringan ETH akan pump. Makanya sabar saja, kalau belum dinamainkan, belum diterbangkan, kita berkutakan petakilan dikit-dikit CL, dikit-dikit pindah koin, wah pusing. Tunggu sampai pump, nanti ada gilirannya masing-masing. Ya, ini dalam beberapa hari pertama di bulan Agustus, dompet-dompet besar ini telah mengeluarkan lebih dari 400 juta dolar membeli ETH masuk ke wallet mereka. Aksi ini kan menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi terhadap nilai jangka panjang dari aset ini, kawan. Jadi transaksi besar whale Ethereum, salah satu transaksi yang paling menonjol tercatat oleh Akram Intelligence, di mana sebuah dompet telah membeli ETH senilai 300 juta US dollar melalui meja perdagangan over the counter Galaxy Digital. Ya, meskipun saat ini mengalami kerugian besar terrealisasi sekitar 26 juta US dollar, aktivitas ini menunjukkan strategi akumulasi jangka panjang daripada perdagangan spekulatif jangka pendek. Rugi kalau jangka pendek. Dompet tersebut dalam periode 3 hari telah menambahkan ETH dengan jumlah besar yang menunjukkan adanya strategi investasi yang matang dan berfokus pada pertumbuhan nilai aset di masa depan. Ini sangat luar biasa. Kita akan siapa saja yang membeli. Yang pertama adalah ada Sublink, perusahaan yang fokus pada Ethereum. Sublink juga tidak ketinggalan untuk memanfaatkan penurunan harga. Gila. Dalam 2 hari kemarin, ya, ini luar biasa juga. Dalam waktu 2 hari kemarin, Sublink telah menambah 30.755 Ethereum ke dalam neraca keuangan dengan total pengeluaran mencapai 108,57 juta dolar. Harga rata-rata per token adalah 3.530 dolar. Wah, besar juga ya, gila. Mantap ini. Sublink memiliki total 480.031 Ethereum dengan nilai pasar sekitar 1,65 miliar dolar. Pembelian besar-besaran ini terjadi ketika harga ETH mencapai titik terendah dalam beberapa minggu terakhir, yaitu di sekitar 3.300-an dolar. Ini menarik ya. Pokoknya kita harus sabar. Ya, PP nggak akan kemana-mana, saya rasa akan pump kemudian. Naik turun itu ada yang memainkan harga ya. Mungkin itu aja, tetap sabar, saya lagi banyak kesibukan, nggak bisa membuat video kayak kemarin. Saya pakai HP dulu ya. Tetap yakin, tetap positif, sabar. Pemenangnya adalah long invest. Mungkin itu aja. Mas Bro tetap memberikan info-info, tidak bosan-bosan untuk kalian. Dan tentunya kalian harus riset sendiri. Dalam bermain kripto itu nggak gampang ya, banyak jebakan Batman. Oke, risiko masing-masing saya ingatkan, berbahaya dalam bermain kripto, berisiko tinggi. Risiko masing-masing, Mas Bro nggak bisa mengganti kerugian kalian. Oke, mungkin itu aja yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ingat, koinnya yang bagus-bagus daripada membeli koin-koin baru. Ini waktunya sudah nggak panjang lagi, 4 bulan lagi udah menuju akhir tahun. Kita harus punya strategi, punya porto yang jelas untuk cuan di depan mata. Masuk sekarang harga berapapun, akhir tahun harga berapapun kita gunting. Oke, yang belum subscribe kiranya sudah untuk subscribe. Yang sudah, Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPP, cus.